Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang supply chain management atau biasa juga disebut dengan manajemen rantai pasok. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Alfian, Sri Ratnasari, Relvi Samudra Tanjung, Elisa Ferdiana, Mutiara Pangadongan, dan Irma Rizka Putri. Di sini, kita akan membahas mengenai pengertian supply chain management, tujuan utama supply chain management, manfaat supply chain management, hambatan dan solusi dalam supply chain management, IT dalam supply chain management dan e-supply chain management, contoh penerapan supply chain management, dan kesimpulan. Yang pertama ialah pengertian dari supply chain management. Supply chain management atau biasa disingkat dengan SCM adalah merupakan aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan, sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. SCM mengintegrasikan mulai dari pengiriman order dan prosesnya, pengadaan barang mentah, order tracking, penyebaran informasi, perencanaan kolaboratif, pengukuran kinerja, pelayanan purna jual, dan pengembangan produk baru. Kedua, ialah tujuan utama dari supply chain management. Terdapat 4 tujuan utama SCM. Yang pertama, penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Yang kedua, mengurangi waktu dan biaya. Yang ketiga, meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain atau bukan hanya dari satu perusahaan. Yang keempat, memutuskan kegiatan perencanaan dan distribusi. Yang ketiga, ialah manfaat dari supply chain management. Terdapat 5 manfaat dari SCM. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Konsumen atau pengguna yang dimaksud dalam konteks ini tentunya konsumen yang setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen itu setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan. Yang kedua, pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset, terutama faktor manusia, akan semakin terlatih dan terampil, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi, sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan SCM itu sendiri. Yang kedua, menurunnya biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dan laba. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tidak akan terbuang percuma, karena akan diminati oleh konsumen. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, akan meningkatkan laba dari sebuah perusahaan tersebut. Yang kelima, perusahaan semakin besar. Perusahaan yang mendapat keuntungan dari segi proses produksi, distribusi produknya, lambat laun akan menjadi besar dan akan menjadi tumbuh lebih kuat. 4. Ialah hambatan dan solusi dalam supply chain management. Terdapat 5 hambatan dalam SCM. Yang pertama, increasing variety of products. Sekarang, konsumen seakan dibanyakan oleh produsen. Hal ini kita lihat semakin beragamnya jenis produk yang ada di pasaran. Dan hal ini juga kita lihat sebagai sebuah strategi perusahaan yang selalu berfokus pada customer-nya. Jika dahulu produsen melakukan strategi dengan melakukan pembagian segmen pada customer, sekarang produsen melakukan pelemparan produk menurut keinginan setiap individu, bukan menurut keinginan segmen tertentu.
Banyaknya jenis produk dan jumlah dari yang tidak menentu dari masing-masing produk membuat produsen semakin kewalahan dalam memuaskan keinginan dari konsumen. Yang kedua, decreasing product life cycles. Menurunnya daur hidup sebuah produk membuat perusahaan semakin kerepotan dalam mengatur strategi pasokan barang. Karena untuk mengatur pasokan barang tertentu, maka perusahaan membutuhkan waktu yang tertentu juga. Jadi, daur hidup produk diartikan sebagai umur produk tersebut dipasarkan. Yang ketiga, increasingly demand customer. Supply chain management berusaha mengatur peningkatan permintaan secara cepat. Karena sekarang customer semakin menuntut pemenuhan permintaan yang secara cepat, walaupun permintaan itu sangat mendadak dan bukan produk yang standar. Yang keempat, fragmentation of supply ownership. Hal ini menggambarkan supply chain itu melibatkan banyak pihak yang mempunyai masing-masing kepentingan, sehingga hal ini membuat supply chain manajemen semakin rumit dan kompleks. Yang kelima, globalization. Globalisasi membuat supply chain semakin rumit dan kompleks karena pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain tersebut mencakup pihak-pihak yang berbagai negara yang mungkin mempunyai lokasi di berbagai pelosok dunia. Untuk masalah SCM. Yang pertama, melakukan outsourcing dengan menggunakan sumber dari pihak luar daripada lakukan sendiri selama ada permintaan yang meningkat. Yang kedua, menciptakan strategic partnership dengan supplier. Yang ketiga, membeli input secara langsung daripada harus memproduksi lebih dahulu. Yang keempat, melakukan proses produksi setelah ada order. Yang kelima, mengurangi waktu tunggu selama pembelian dan penjualan. Yang keenam, menggunakan pendekatan just in time dalam melakukan pembelian, yang mana supplier mengirimkan kuantitas dalam jumlah kecil untuk material yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu IT dalam SCM dan ISCM. IT dalam SCM. Yang pertama, Inter-Organizations Information System atau IOIS. Yang kedua, Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang ketiga, Electronic Data Interchange atau EDI. Yang keempat, Virtual Enterprise atau VE. Dan yang kelima adalah e-commerce. ISCM. ISCM didefinisikan sebagai sebuah taktik dan strategi yang diterapkan dalam teknologi internet sebagai channel system yang menghubungkan semua organisasi yang terlibat dalam supply chain untuk meningkatkan pelayanan atau memberikan manfaat kepada pelanggan, menurut Rose 2003. ISCM pada era sekarang ini di mana pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain memiliki akses yang memadai ke jaringan internet, maka penerapan ISCM menjadi mungkin untuk dilakukan dalam rangka mengelola informasi yang terjadi. Jadi ketika aktivitas supply chain dengan menggunakan internet, intranet maupun extranet sebagai media komunikasi secara online dan real time dimanage secara elektronis, maka hal itu dikenal dengan supply chain. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2003, konsep ISCM digambarkan sebagai berikut. Manfaat penerapan ISCM: 1. Mengurangi biaya transaksi sebesar 90%. 2. Menurunkan biaya pembelian barang dan pelayanan sebesar 2-6%. 3. Membantu mengurangi biaya dan memperbaiki performance dengan memperkuat kebijakan procurement dalam desain produk dan SCM. 4. Melalui perbaikan kualitas informasi, accessibility, dan waktu, ISCM membantu dalam supply chain lebih transparan untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, contoh penerapan SCM. Ilustrasi dan contoh penerapan supply chain management, penelitian yang dilakukan UDRSA.
Aktivitas SCM yang dilakukan UD RSA, produk cincau hitam, meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses dan barang jadi, menjalankan produksi, menjamin kelancaran transportasi sumber daya kepada pelanggan, melacak aliran sumber daya, material, jasa, informasi, dan keuangan dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Pengelolaan UD RSA terhadap aliran barang dan jarak. UD RSA mengelola aliran barang dan jarak dalam rantai pasokan produk. Untuk mengelola aliran barang dan jasa dalam suatu rantai pasokan produk, pertama-tama yang harus diketahui adalah gambaran lengkap mengenai seluruh mata rantai yang ada, mulai dari hulu sampai ke hilir. Unit Daga RSA merupakan salah satu industri rumahan atau home industry di Kota Kediri yang memproduksi bahan-bahan untuk membuat es campur seperti cincau hitam, nata de coco dawet, mutiara, rumput laut, kolang-kaling, selasih, dan jelly motif. Manajemen rantai pasokan pada UD RSA dimulai dari aktivitas pengadaan bahan baku berupa cincau hitam kering, selanjutnya aktivitas proses produksi pengolahan cincau hitam, dilanjutkan dengan kegiatan penyimpanan cincau hitam yang siap dikonsumsi, dan aktivitas distribusi cincau hitam yang siap dikonsumsi sampai ke tangan konsumen. Permintaan produk cincau hitam UD RSA selalu mengalir setiap hari dari berbagai wilayah pemasaran. Dengan menjaga kualitas hasil produksi, kestabilan harga, dan layanan yang memuaskan konsumen, UD RSA mampu bertahan hidup sehingga dapat terus menjalankan produksinya sejak tahun 2000 sampai tahun 2006. Dalam produk cincau hitam UD RSA, manajemen rantai pasokan atau supply chain management untuk mengelola rantai pasokan produk cincau hitam UD RSA secara efektif, pihak manajemen dapat menjalankan 4 tahapan berikut ini. Yang pertama, tahap strategi dan perencanaan produksi. Yang kedua, demand dan supply management. Yang ketiga, tahap eksekusi. Dan yang terakhir, tahap analisis. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management dalam produk cincau hitam UD RSA. Untuk mengelola rantai pasokan produk cincau hitam UD RSA secara efektif, pihak manajemen dapat menjalankan 4 tahapan berikut ini. Yang pertama, tahap strategi dan perencanaan produksi. Pada tahap ini, pihak manajemen UD RSA menciptakan aturan dasar untuk hubungan kolaboratif antara pemasok, UD RSA selaku distributor, pengecer, dan konsumen. Perencanaan produksi diawali dari pendataan seluruh permintaan yang berasal dari retailer di berbagai wilayah pemasaran yang ada. Selanjutnya, UD RSA selaku distributor produk membuat peramalan permintaan menggunakan metode pemulusan eksponensial. Sistem peramalan ini dilakukan secara kolaborasi antara distributor dengan retailer produk, sehingga ada kesamaan hasil akhir jumlah permintaan produk cincau hitam dari konsumen. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan UD RSA adalah membuat perencanaan kapasitas produk sesuai dengan hasil peramalan permintaan. Kerjasama yang dilakukan dengan pemasok dan retailer dalam membuat perencanaan kapasitas produksi adalah menentukan jumlah produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan menghitung biaya produksi. Demand dan supply management. Pihak distributor dan retailer bekerja sama untuk membuat proyeksi permintaan pelanggan dan kebutuhan pengiriman selama waktu perencanaan. Kegiatan yang dilakukan adalah mengatur jumlah persediaan material yang masuk, mengalir, serta keluar dari sistem produksi, menentukan bauran produk dan penempatan produk, mengembangkan rencana untuk periode event, dan yang terakhir menghitung pesanan dan pengiriman. Yang ketiga, tahap eksekusi. Tahap untuk menyiapkan pengiriman dan mengirimkan produk pesanan, menerima dan menyimpan produk di rak retail, mencatat transaksi penjualan, serta melakukan pembayaran. Yang keempat, tahap analisis. Pada tahap ini, distributor memonitor perencanaan dan eksekusi, terutama kalau ada hal-hal yang terjadi di luar rencana. Hasilnya digunakan untuk menghitung kinerja dan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan rencana dan proses secara berkelanjutan.
Yang ketujuh adalah kesimpulan. Kesimpulan adanya supply chain management dalam perusahaan dimungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelian bahan baku, pemenuhan pesanan customer, serta proses distribusi barang jadi. Penerapan supply chain management di masa seperti ini cocok diterapkan, karena sistem ini memiliki kelebihan di mana mampu memanage aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Demikian yang dapat kelompok kami sajikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.